itu benar-benar memanggil api berwarna ungu. Jangan bilang itu adalah api surgawi. Bagaimana ini mungkin? Semua alkemis di dalam aula menatap api ungu yang membumbung tinggi dan menyala di dalam kuali obat dengan kaget. Karena ada tirai tipis yang memisahkan mereka tidak bisa memastikan detail pasti dari jinak tersebut. Namun warna nyala api pasti bukan doki flame biasa yang dibuat dari doki kental. Api surgawi, Pulanke dan Grandmaster Auto bertukar pandangan dan segera menggelengkan kepala. Terlihat seperti itu, apalagi dengan kekuatan anak itu, ia seharusnya tidak bisa mengendalikan api surgawi yang itu dengan mudah. Grandmaster Auto menatap tajam ke arah api ungu yang naik dari di bawah kendali persepsi spiritual Soyan. Saat ia berkata dengan suara yang dalam, memang ada beberapa perbedaan. Heavenly Flame tidak mudah dikendalikan. Pulanke menyeka noda air di janggutnya. Ekspresi wajahnya sangat serius. Tapi kenapa apinya berwarna ungu? Pulanke dan Grandmaster Auto mengurutkan keningnya lagi. Mereka merasa sedikit cuek. Tidak ada yang pernah mendengar tentang nyala api selain nyala api yang telah dimurnikan dari api surgawi yang seluruhnya berwarna ungu. Anak ini mungkin tidak sederhana. Tidak kira ia berani mengambil tes untuk alkemis tingkat 1 di usia yang begitu muda. Ia sebenarnya memiliki beberapa latar belakang. Melihat kekayaan api ungu, kekuatan anak ini setidaknya adalah dozi dari bintang 5. Bakat pelatihan yang menakutkan semacam ini membuat Plank menghela napas setelah ia perlahan menjadi tenang. Saya mengatakan bahwa saya memiliki perasaan aneh ketika saya bertemu Soyan untuk pertama kalinya. Sungguh tidak terduga bahwa Soyan benar-benar bisa menyembunyikan kemampuannya di bawah hidungnya. Anak ini cukup misterius. Grandmaster Auto menarik janggut panjangnya sambil tersenyum pada Pulanke. Aku tiba-tiba ingin bertemu gurunya. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar bisa mengajarkan siswa yang luar biasa seperti ini. Dibandingkan dengan dia, Xiaomi dan Limpia adalah kelas yang lebih rendah. Pulanke menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Untuk berpikir setelah kedua gadis ini bertengkar begitu lama, mereka berdua akhirnya menerima pukulan kejutan dari seorang pemuda bernama Soyan. Sebaiknya biarkan mereka mempelajari arti dari dua perasa. Tidak ada batasan pada kemampuan seseorang, dan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari mereka. Sebarkan pesan ke asosiasi alkemis kota lain dan cari bantuan mereka untuk mencari tahu apakah ada seorang alkemis tingkat tinggi yang dikenal sebagai Yahweh. Mampu mendidik siswa seperti itu, ia seharusnya bukan seseorang yang tidak bisa dikenal. Pulanke melambaikan tangannya dan memanggil seorang alkemis sebelum membisikkan perintahnya. Sang alkemis dengan hormat menganggukkan kepalanya sebelum ia diam-diam meninggalkan aula. Di sudut, Grandmaster Auto hanya tersenyum saat ia melihat apa yang terjadi. Setelah itu, ia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke bagian dalam tirai tipis. Dengan suara lembut, ia berkata, meskipun Soyan mungkin bisa mengendalikan api ungu yang unik itu, pil permunian tidak hanya melibatkan nyala api. Kesadaran spiritual seseorang, pengendalian nyala api, jumlah bahan obat yang dibutuhkan, dan lain-lain, semuanya adalah poin yang sangat penting. Sekarang kita harus terus memperhatikannya. Pulanke mengangguk. Sebagai seorang alkemis tingkat 4, Pulanke secara alami sudah tahu semua ini. Oleh karena itu, Pulanke tidak melanjutkan berbicara. Sebagai gantinya, Pulanke diam-diam menatap pria muda di balik tirai cahaya yang sepenuhnya fokus untuk memperbaiki pil obat. Mengikuti keheningan mereka, aula sekali lagi menjadi sunyi. Namun kali ini, sebagian besar tatapan tertuju kepada Soyan. Banyak orang ingin tahu apakah seorang pemuda yang bisa mengendalikan nyala api yang tampak mirip dengan api surgawi itu masih bisa memperhatikan kinerja yang luar biasa di kriteria yang lain. Soyan yang berada di balik tirai cahaya secara alami tidak memiliki waktu luang untuk mengamati keributan di aula yang disebabkan oleh api ungu milik Soyan. Tatapannya dengan kasar menyapu meja batu. Kemudian, Soyan mengambil beberapa jenis bahan obat dengan kecepatannya tidak cepat ataupun lambat, sebelum melemparkannya ke dalam kuali obat secara tertib dan terus-menerus. Di bawah penindasan kesadaran spiritualnya,
api ungu yang ganas itu sama jinaknya dengan seekor domba karena dengan lembut mengelilingi bahan obat yang dilemparkan ke dalam kuali obat. Setelah itu, Soyan mulai menyempurnakan esensi dari berbagai bahan obat yang dibutuhkan untuk pil kekuatan pengumpul. Di bawah pemurnian lembut Soyan, bentuk awal dari pil kekuatan mengumpulkan secara bertahap terbentuk di dalam kuali obat. Setiap meja batu di dalam tirai tipis dipisahkan oleh tirai tipis berbentuk persegi. Namun, api ungu milik Soyan terlalu unik, menyebabkan dua orang di sampingnya, Xiaomei dan Lin Pei, untuk memperhatikan sesuatu yang tidak lama setelah api ungu dilepaskan. Mereka memberikan kepala mereka dan mata indah mereka melebar ketika api ungu yang membumbung muncul di hadapan mereka. Setelah suara teredam samar, ramuan obat yang mereka saring di kuali obat mereka menjadi terbakar lalu menjadi abu. Mengabaikan bahan obat yang telah berubah menjadi abu, kedua gadis itu malah membuka mulut kecil mereka yang merah ramping dan menatap kosong ke arah api ungu yang dingin, panas dan hangat di bawah kendali Soyan. Sesaat kemudian, mereka tidak bisa menahan napas dingin di dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak tahu api ungu yang dimiliki oleh Soyan itu, mereka tahu itu pasti lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan nyala api duki kuning gelap milik mereka. Setelah melihat sejauh mana turbulensi dalam nyala api, namun dari sikap santai pemuda di depan mereka, nampaknya Soyan sangat ahli dalam mengendalikan api ungu ini. Tingkat kendali ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Xiaomei dan Lin Pei yang bangga merasa rendah diri. Tatapan kedua gadis itu beralih dari kuali obat. Akhirnya, seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka menempatkan tatapan mereka pada pemuda yang seluruh perhatiannya terfokus pada apa yang terjadi di dalam kuali obat. Pada saat itu, wajah lembut dan tampan pemuda itu tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Warna ungu samar tercetak di wajahnya karena api ungu yang melonjak. Namun, sikap yang sangat tenang dan santai hampir membuat kedua gadis muda itu berpikir bahwa orang di depan mereka bukanlah seorang pemuda yang belum berusia dewasa, yang lebih muda dari 20 tahun. Sebaliknya, Soyan tampak seolah-olah Soyan adalah seorang alkemis tingkat tinggi dengan banyak pengalaman permurnian. Sikap tenang dan santai semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Xiaomei dan Lin Pei ketika guru mereka sedang menyempurnakan obat. Namun pada saat ini, pemuda di depan mereka sekali lagi membiarkan mereka mengalaminya. Tatapan kedua gadis itu bertemu sebentar di udara dan keduanya menyaksikan senyum pahit dan kelelahan. Tatapan mereka sekali lagi berputar ke tubuh Soyan dan Xiaomei menghela napas dengan lembut. Tangannya dengan lembut menyisir rambut perak di dahinya sebelum ia menarik perhatiannya dan sekali lagi fokus pada kuali obat miliknya. Singkatnya, Soyan yang telah menaruh semua perhatiannya di dalam kuali obat secara alami tidak menyadari bahwa kedua gadis itu sedang mengawasinya beberapa saat yang lalu. Matanya hanya menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Di bawah konsentrasi Soyan, waktu berlalu dengan cepat. Setelah pil obat di kuali obat dibalik dan digulung untuk beberapa kali, akhirnya mulai membulat. Melihat kilau di permukaan pil obat, Soyan pun tersenyum. Telapak tangannya perlahan menjauh dari kuali obat. Saat tangan Soyan pergi, api berwarna ungu di kuali obat juga secara bertahap menghilang. Jari Soyan pun dengan ringan menyentik dan penutup kuali obat dibuka oleh angin lembut. Tangan Soyan kemudian memberi isyarat, mendorong pil obat berwarna kuning pucat untuk keluar dari kuali obat dan terbang ke arah Soyan. Dengan cepat meraih botol giok dengan telapak tangannya. Soyan dengan cepat melambaikan di depannya. Pil obat kuning itu pun kemudian disimpan dan dengan cepat masuk ke dalamnya. Soyan pun mengangkat kepalanya setelah perlahan-lahan meletakkan botol itu. Kemudian Soyan menyadari bahwa lembaran cahaya di sekelilingnya tanpa sadar telah dihilangkan. Dan semua tatapan di arah sekitarnya menatap tajam ke arah Soyan.
Apakah waktu ujiannya sudah habis? Memalingkan kepalanya untuk melihat ke sekeliling, Soyan menemukan bahwa Sumi dan Limpe di sampingnya juga menatapnya dan tidak bisa berbicara dengan suara malu. Melihat ekspresi malu Soyan, Sumi sedikit terdiam. Ia segera menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Suaranya yang sedikit dingin, lebih lembut dari sebelumnya. Ujiannya sudah selesai beberapa menit yang lalu, namun guru melihat bahwa Soyan sepertinya belum selesai, jadi ia menunggu Soyan untuk beberapa saat. Tenang, Soyan tidak akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti tes alkemis tingkat 1 ini. Soyan pun tersenyum kepada Sumi dengan penuh rasa terima kasih sebelum mengangkat kepalanya dan melihat Pulanku dan Grandmaster Auto yang sedang berjalan mendekat. Perlahan berjalan ke depan meja batu, Pulanku menatap Soyan dengan makna yang lebih dalam. Kemudian Pulanku pun tersenyum dan tertawa. "Nah, apakah kamu menyembunyikan semuanya dengan sangat baik?" Soyan melambaikan tangannya tapi tidak mengatakan apapun. Pulanku dan Grandmaster Auto pertama-tama bergantian mengambil pil obat Sumi dan Limpe, memperbaiki dan dengan cepat mengamati warna pil obat, hilau dan lainnya. Keduanya mengangguk satu sama lain dan tersenyum. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam kekuatan nyala api, ini masih memenuhi standar untuk lulus ujian. Mendengar ini, Sumi dan Limpe pun dengan lembut menghela napas mereka. Setelah memeriksa pil obat kedua wanita itu, Pulanku dan Master Auto tidak segera memeriksa pil obat milik Soyan. Sebaliknya, mereka berdua malah melewatinya dan mengangkat pil obat dari keenam murid lainnya yang berada di belakang Soyan. Di antara 6 orang ini, hanya ada 2 yang memenuhi persyaratan. 4 lainnya menunduk dengan sikap kecewa mereka. Kalian semua tidak perlu merasa sedih. Jika kalian tidak dapat melakukannya tahun ini, lakukanlah tahun depan. Melihat sikap keempatnya, Pulanku tersenyum dan mengamati mereka sebelum bertukar pandangan dengan Grandmaster Auto. Keduanya sekali lagi tiba di depan Soyan. Melihat tindakan Pulanku dan Grandmaster Auto, tatapan di aula perlahan berhenti kepada Soyan. Di sampingnya, Sumi dan Limpe juga dengan penasaran menatap Soyan. Mereka juga ingin mengetahui standar dari pil obat yang berhasil disaring oleh orang yang dapat mengendalikan api misterius. Mengangkat perkamen kulit kambing dari meja Soyan, Pulanku meliriknya. Wajah lamanya berubah sedikit saat ia berkata dengan cara yang heran, "Pil mengubah kekuatan?" Mendengar ini, Grandmaster Auto juga sedikit terdiam. Tampak seolah-olah ia menyadari sesuatu. Grandmaster Auto pun segera berkata sambil tersenyum, "Pantas saja anak kecil ini membutuhkan lebih banyak waktu. Soyan benar-benar mendapatkan formula obat ini." Mendengar nama Amazing Strength Pill, Sumi dan Limpe tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Hanya dengan membandingkan tingkat kesulitan formula obat, mereka sudah kalah. Anak kecil itu memang punya beberapa kemampuan. Untuk berhasil menyempurnakan pil kekuatan mengumpulkan, pil obat ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa alkemis tingkat 1 akan sulit untuk memurnikannya. Memukul bibirnya dengan takjub, Pulanku menuangkan pil obat dari botol giok. Seketika, pil obat bundar berwarna kuning pucat seukuran ibu jari meluncur dengan main-main. Itu sepenuhnya kuning pucat dengan beberapa riak hijau gelap samar yang bercampur di dalamnya. Tampak seperti riak yang menyebar dan memberikan penampilan yang aneh. Garis pil? Melihat riak hijau tua melingkar, Pulanku dan Grandmaster Auto sekali lagi menampar bibir mereka dengan takjub. Saat menguraikan pil obat, garis pil ini biasanya hanya akan muncul ketika pada pil obat olahan yang memiliki warna dan kilau pucat. Setelah memasukkan pil obat ke dalam botol giok, Pulanku perlahan menghela napas dan memberitahu pemuda itu sambil tersenyum, "Selamat, Soyan telah berhasil lulus ujian untuk alkemis tingkat 1. Mendengar ini, semua orang di aula memandang pria muda yang beruntung di belakang meja batu dengan rasa iri dan terkejut. Mendengar kata-kata ini, Soyan mengedipkan matanya. Soyan menggosok kepalanya dan dengan lembut berkata, "Bisakah Soyan terus mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2? Segera setelah Soyan berbicara, wajah Pulanku dan Grandmaster Auto yang penuh senyuman beberapa saat yang lalu menjadi tidak berdaya.